Hai, kembali lagi ke Alterneko. Iya, hari ini saya akan membahas sesuatu yang cukup riskan, mungkin bukan riskan sih, sensitif mungkin ya. Itu terkait dengan kondisi negeri hari ini begitu. Banyak sekali kasus yang terjadi, bahkan setiap hari itu kalau kita buka media sosial, itu ya semakin menambah beban pikiran kita karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi bahkan setiap harinya begitu. Bahkan teman-teman saya itu setiap hari membuat story IG di mana mereka itu berusaha untuk memviralkan kasus-kasus yang tidak tertangani dengan tepat. Banyak sekali. Jadi saya itu buka Instagram itu bukannya dapat hiburan, dapatnya malah fakta-fakta hari ini yang mengerikan begitu. Yang menunjukkan semakin tidak jelasnya arah negara kita hari ini begitu. Kan dari beberapa waktu yang lalu juga banyak yang ramai terkait tagar-tagar yang ramai seperti kabur aja dulu ya kan, Indonesia gelap, kemudian demo-demo dan lain sebagainya, bahkan Garuda biru, Garuda merah, Garuda hitam dan sebagainya. Gak ada kayaknya Garuda hitam, gak ada ya. Banyak sekali yang terjadi hari ini dan sampai membuat pusing begitu. Itulah resikonya menjadi rakyat yang peka dengan kondisi negara. Semakin pusing karena semakin tidak jelas, semakin pusing begitu. Coba kita lihat di lingkungan kita. Orang-orang tua yang tidak tahu HP, ya kan, tidak pernah pegang Android, tidak nonton TV, mereka hidupnya tenang sekali karena tidak tahu kondisi hari ini. Jadi sebagai rakyat yang cerdas dan melek teknologi dan informasi, tolong kita itu lebih peka dengan hal ini dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sampai gitu. Kita yang tahu-tahu informasi seperti ini justru menjadi orang yang diam saja. Jadi saya sangat mendukung sekali terkait dengan apa yang dilakukan teman-teman saya dan rakyat hari ini, di mana mereka itu banyak sekali mengkritisi kondisi negara, mengkritisi kebijakan negara dan sebagainya. Itu sangat positif sekali dan itulah fungsinya demokrasi seperti itu. Kebebasan berpendapat. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan bukan itu. Poin yang saya ingin bahas adalah bagaimana kita rakyat untuk memposisikan diri sebagai rakyat juga begitu. Karena jangan sampai setiap hari kita mengkritik kebijakan yang ada, memviralkan kasus-kasus yang ada untuk sebuah pertanggungjawaban, tetapi kita sendiri juga tidak tanggung jawab untuk diri sendiri. Kita setiap hari mengkritik seperti itu, kemudian malamnya begadang sampai pagi tanpa alasan yang jelas, pusreng main game, ya kan? Kemudian paginya tidak produktif, tidak berusaha menjadi rakyat yang maju. Bagaimana kalau seperti itu? Ibaratnya itu kita seperti seorang anak yang meminta mainan kepada orang tua. Kemudian tidak dituruti, kita marah-marah, tantrum, nangis-nangis, tapi tidak berbuat apa-apa. Ya itu wajar, karena anak-anak itu, anak kecil ketika tidak dituruti, ya udah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kita yang memiliki informasi yang luas, paham teknologi, ya kan, paham kondisi negara, seharusnya kita mempunyai kepekaan yang lebih untuk berusaha lebih keras. Karena kita tahu negara tidak bisa kita harapkan sepenuhnya. Seperti itu, iya kan, seharusnya seperti itu. Seharusnya dengan kita itu memiliki fakta-fakta kondisi negara yang memprihatinkan dan tidak bisa kita percaya sepenuhnya, seharusnya kita berjuang lebih keras untuk menjadi rakyat yang maju bahkan tanpa dibantu negara, sejelek-jeleknya seperti itu. Karena sebetulnya protes-protes yang kita layangkan, berbagai suara yang kita sampaikan setiap hari, berbagai kritik yang kita lontarkan setiap hari, kita gaungkan setiap hari, kita ramaikan dan viralkan setiap hari, itu seharusnya bukan untuk kita. Bukan untuk kita yang paham teknologi, bukan untuk kita yang mempunyai potensi untuk dimaksimalkan, bukan untuk kita yang seharusnya bisa berjuang untuk mandiri, bukan untuk kita seharusnya. Seharusnya berbagai protes yang kita layangkan itu adalah untuk rakyat-rakyat yang memang tidak bisa berjuang banyak. Misal seperti orang tua yang mereka itu tidak tahu teknologi, tidak tahu informasi terkait dengan kondisi negara, tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan, tidak memiliki akses untuk bisa berusaha lebih, untuk mereka. Berbagai kebijakan yang ada itu seharusnya untuk mereka. Seharusnya kita-kita ini yang muda-muda ini terutama yang memiliki informasi yang lebih, memiliki potensi yang bisa kita maksimalkan, seharusnya kita bisa berusaha untuk hidup mandiri. Seharusnya. Paling minimal dengan kita itu berusaha dan maksimal dalam hidup ini, berusaha untuk menjadi rakyat yang maju, seharusnya kita itu bisa setidaknya, kalaupun kita tidak bisa membantu orang sekitar kita, kita bisa meringankan beban negara. Dengan begitu negara bisa fokus untuk benar-benar memberikan bantuan kepada mereka itu yang benar-benar membutuhkan bantuan. Tapi sayangnya tidak begitu. Poin pentingnya adalah seharusnya dengan kerasnya kritik yang kita layangkan setiap hari, kita juga memiliki prinsip keras untuk berjuang lebih. Memprogres diri sendiri, improve, belajar hal baru, meningkatkan skill, berusaha menjadi rakyat yang mandiri dan berguna untuk sesama seperti itu. Karena kita paling tahu dan tahu bahwasanya negara hari ini tidak bisa diharapkan sepenuhnya, ya kan?
Karena menjadi orang yang menggantungkan kehidupannya kepada orang lain, kepada negara bahkan, itu tidak enak. Tahu sendiri kan? Kita-kita yang sudah bekerja di bawah orang lain, kita-kita yang bekerja di perusahaan orang lain, itu pasti menyadari betul bahwasanya hidup kita itu bergantung pada mereka. Ketika kita di PHK, ya sudah, selesai. Setidak enak itulah menggantungkan kehidupan kita kepada manusia yang lain seperti itu. Jadi, ya, dengan kondisi negara hari ini, kita tidak bisa berharap banyak, tetapi kita tetap harus menggaungkan hal-hal itu, mengkritisi hal-hal itu, mengkawal kebijakan yang ada, dan senantiasa membarengi diri kita dengan niat yang kuat untuk menjadi rakyat yang maju seperti itu dan mandiri tentunya ya. Ya mungkin begitu ya, mungkin.